Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya hari ini? Saya berdoa Bapak Ibu dalam keadaan baik. Renungan bagi kita sepanjang hari adalah Markus 11 ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah saudara, hari ini temanya adalah tidak mengampuni, tidak diampuni. Ada konsekuensi bagi setiap orang yang tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Yaitu apa saudara? Tuhan sendiri tidak akan mengampuni dia. Artinya begini, ketika kita tidak mengampuni, maka hati kita tercemar dan tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Kalau kita tidak berkenan kepada Tuhan, oleh karena hati kita tercemar, maka tidak mungkin kita bisa berdoa. Dan doa kita hanya sebatas plafon yang ada di atas kepala kita. Orang yang tidak mengampuni membuka celah bagi iblis bekerja. Sehingga bukan hanya hati kita, jiwa kita pun akan terganggu. Dan orang yang tidak mengampuni juga akan menjauhkan dari kesembuhan dan berkat-berkat Tuhan. Itu sebabnya kita harus mengampuni. Memang Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang pengampunan bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Tetapi setiap kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Omong kosong jika kita berkata, saya ini orang Kristen, tetapi kita menyimpan sejumlah kebencian, sejumlah amarah dalam hati kita. Kalau kita menyimpan sesuatu yang busuk, maka hal itu akan mengganggu rohani dan jiwa kita. Sehingga banyak orang yang sakit oleh karena apa? Tidak mengampuni. Itu sebabnya sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, kita harus mengampuni. Kemudian yang kedua, orang yang mengampuni berarti kita tidak boleh marah atau menunjukkan emosi yang kuat. Emosi yang kuat yang berhubungan dengan kenangan yang lama merupakan tanda bahwa kita belum mengampuni. Artinya begini, memang kita tidak bisa melupakan apa yang telah terjadi. Tetapi saudara, saat kita mengampuni, kita berusaha membereskan hati kita dan kita mulai menerima orang yang melakukan kesalahan itu kepada kita. Mengampuni saudara berarti kita hidup damai dan tidak lagi konflik dengan orang tersebut. Artinya hindari konflik, tidak boleh membela diri, tidak boleh mengkonfrontasi kesalahan. Sebab mengampuni artinya kita menerima kesalahan orang tanpa membicarakan secara terbuka. Itu sebabnya saudara, selain kita mengampuni, tetapi kita juga harus menerima dia dan tidak pernah membicarakan kesalahan apapun yang sudah pernah dia lakukan. Itu artinya adalah pengampunan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, pengampunan bukan sekedar melupakan kesalahan, tetapi merestorasi hubungan. Tuhan Yesus memberkati.